bowling alone. Dan itu juga sebabnya, kata Robert Putnam, kita yang hidup di Amerika kurang berbahagia karena kita kurang bergaul. Mengapa kita tidak mau bergaul? Mengapa kita tidak punya mau relationship yang baik antara kita dengan pasangan kita? Dan kalau kita kembali kepada bacaan kita, Yohanes 13, dan kalau kita tahu saja konteks di mana firman Tuhan ini ditulis, kita bisa tahu relationship itu, hubungan itu sangat-sangat sukar. Kalau boleh pinjam bahasa Inggris dikatakan messy. Mengapa messy? Di dalam konteks Yohanes 13 kita tahu Yesus itu dikhianati oleh dua orang. Yang satu namanya Yudas. Malam itu Yesus akan diserahkan Yudas kepada para pemimpin agama orang Farisi untuk diadili dan untuk dianiaya. Dan murid yang kedua yang juga mengkhianati Yesus adalah Petrus. Guru, aku akan berikan hidupku kepadamu, kata Petrus di dalam pasal 13 ini. Tapi tahu apa yang dikatakan Yesus kembali kepada Petrus? Malam ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Adakah suami atau istri di sini pernah dilukai hatinya oleh pasangannya? Ada? Pasti ada, ya kan? Kalau mungkin saya akan berani untuk bersaksi diri saya sendiri. Dalam hubungan saya dengan istri saya, Yoga, yang ada duduk di belakang, 2 tahun pernikahan pertama kita itu sangat sukar. Banyak perkelahiannya. Karena kenapa? Karena saya mau memaksakan dia itu menjadi seperti saya. Dan saya rasakan di dalam 2 tahun pertama itu dia banyak menangis. Mungkin juga ada istri-istri di sini yang juga mungkin menangis di 2 tahun pertamanya. Dan tahun ini di dalam pastoral counseling, saya baru melayani itu selama 2 tahun. Tahun pertama, saya tidak memberikan counseling pernikahan. Mungkin mereka belum terlalu yakin, ini mungkin pendetanya masih daun hijau. Kalau kami kasih persoalan pernikahan, mungkin beliau tidak bisa bantu. Tapi masuk tahun ini, sebelum tahun ini berakhir, sudah ada 6 keluarga yang saya dengar, dan 3 sudah minta cerai. Relationship itu messy, berantakan, bisa ada luka hati. Dan mungkin itu juga sebabnya mengapa di masyarakat sekarang ini lebih baik hidup seorang diri, yang disebutkan oleh Robert Putnam, bowling alone. Kalau mau main bowling, pergi sendiri supaya jangan sampai terluka, jangan sampai nanti dikhianati oleh temannya. Tapi di tengah-tengah kerumitan, kesukaran untuk memberikan satu relationship, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku memberikan perintah yang baru kepada kamu. Itu hendaklah kamu saling mengasihi. Di bagian pertama ini saya ingin menjawab satu pertanyaan. Apakah hubungan satu sama itu sangat mudah? Tidak. Bahkan itu sangat-sangat sukar, sangat-sangat berbahaya. Bisa luka hati, bisa ada kepahitan, bisa dikecewakan, bisa dikhianati. Tetapi apakah karena kesukaran relationship itu berarti kita tidak perlu berusaha untuk mengasihi? Justru Yesus berkata kepada kita, aku tahu relationship itu sukar, kasih itu sukar, tapi aku mau engkau sebagai murid-muridku, ketahuilah hal ini. Kamu harus saling mengasihi. Apakah Yesus tahu berat untuk mengasihi? Tahu, betul. Bisa ada korban perasaan, ada korban emosi, karena dia sendiri sudah mengalaminya. Tapi lepas daripada kesukaran untuk saling mengasihi, Yesus berkata, ini adalah perintah baru yang akan aku tinggalkan kepadamu. Itu hendaklah kamu saling mengasihi. Mengapa Yesus pilih kata perintah yang baru? Apakah betul di dalam perjanjian lama tidak ada perintah untuk saling mengasihi? Tidak. Dalam Imamat pasal 19 ayat 18, di dalam perintah Tuhan kepada bangsa Yahudi,
Janganlah engkau menyimpan kebencian. Janganlah engkau membalas apa yang diperbuat orang kepadamu, tapi kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau itu sudah ditulis pada perjanjian lama, mengapa Tuhan berkata ini adalah perintah yang baru? Perintah baru ini diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus. Kita tahu pertama Tuhan memilih bangsa Yahudi untuk jadi saksinya, tapi gagal total. Karena dia dibenci, ditolak oleh bangsanya sendiri. Hanya ada 12 murid yang mau mengikuti jalannya Yesus. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, karena engkau mau menjadi murid-muridku, mau menjadi orang-orang yang setia kepadaku, aku berikan perintah yang baru. Itu kamu harus saling mengasihi. Dan dengan inilah mereka akan tahu siapakah orang-orang percaya itu. Jadi perintah baru itu diberikan kepada semua kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tanda di dalam gereja adalah kalau kita saling mengasihi. Tapi justru kita menemukan di dalam gereja banyak percekcokan. Gereja bisa pecah. Gereja bisa bermusuhan. Dan kadang-kadang cara berkelahi kita lebih buruk daripada orang-orang dunia. Cara kita melayani bukan melayani satu sama lain, tapi lebih seperti bos dengan bawahannya. Dan itu kita keliru besar. Dan itu berarti kita belum menjadi murid-murid yang baik. Karena Yesus berkata, tanda daripada murid-muridku adalah ada kasih satu sama lain. Saudara, kalau ditanya orang Yahudi, apa sebabnya engkau merasa hidupmu berbeda dengan bangsa yang lain? Bangsa Yahudi akan berkata ada 4 tanda kepribadian mereka yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa yang lain. Ada yang tahu 4 tanda bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi? Yang pertama, mereka percaya kepada Allah yang Esa. Tanda yang kedua buat mereka sebagai orang-orang Yahudi adalah mereka mempunyai hukum Taurat. Bangsa-bangsa kafir tidak punya hukum Taurat. Yang ketiga bagi bangsa Yahudi, yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa yang lain, adalah mereka mempunyai tanah perjanjian. Dan yang keempat bagi orang Yahudi, mereka mempunyai rumah ibadah yang disebut tempel. Tapi Yesus berkata kepada kita, orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Yesus, yang disebut orang-orang Kristen, tanda kita cuma satu, itu ada kasih di dalam hidup kita. Gereja, jadilah orang-orang yang mengasihi. Jangan kalau orang datang ke tempat kita untuk beribadah, mereka menemukan gereja tidak bedanya dengan dunia. Ada satu buku yang ditulis, namanya Unchristian, by George Barna. Di dalam buku itu dikatakan ada 10 alasan mengapa dunia sekarang tidak tertarik kepada gereja. Ada tahu alasan yang pertama? Itu orang-orang percaya itu suka menghakimi, judgmental. Wow, kita sudah meleset jauh. Dan sebab itu Yesus berkata, kalau engkau mau jadi murid-muridku, milikilah tanda ini. Itu kamu saling mengasihi. Yang kedua yang saya perhatikan di sini juga adalah model untuk kita mengasihi satu sama lain. Apa modelnya? Model yang diberikan Tuhan kepada kita adalah siap untuk berkorban. Ready to sacrifice. Bisa? Yesus datang ke dunia untuk mati bagi kita. Itu sebabnya kita merayakan Natal, karena ada kasih Allah Bapa kepada kita. Dia berikan putranya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu Natal. Kasih Tuhan yang besar untuk kita. Kasihnya ditandai dengan pengorbanan.